semuanya, apa kabar? Ibu harap anak-anak kelas 7 semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan lebih lanjut lagi, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ardina Simanulang, mengampu pelajaran IPS khususnya untuk kelas 7. Baiklah anak-anak, Ibu mengharapkan untuk anak-anak semua menyediakan buku pelajaran kalian untuk pelajaran IPS pada bab 1 dan menyediakan buku tulis serta pulpen. Ibu akan melanjutkan pembelajaran ini, namun alangkah lebih baiknya jika kita memulainya dengan berdoa dahulu menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya pada pelajaran pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS pada bab 1 dengan judul manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, sekarang kita harus mengerti apa itu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Lalu selanjutnya anak-anak juga harus mengerti apa tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu akan berikan pada hari ini. Yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsep ruang. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Peserta didik dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia. Peserta didik dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Peserta didik dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Selanjutnya yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup tinggal. Anak-anak, sudah dikatakan bahwa ruang adalah tempat untuk manusia tinggal. Namun, setiap tempat atau ruang memiliki kondisi dan potensi yang berbeda-beda, sehingga itu akan memerlukan kebutuhan yang lebih dalam untuk masyarakat, sehingga timbullah interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia. Yang pertama contohnya adalah penduduk kota membeli bahan makanan dari desa. Iya. Jika penduduk kota memiliki suatu bahan makanan, tetapi ada makanan yang lain tidak didapat untuk memenuhi kebutuhan yang ada di kota, sedangkan di pihak lain ada desa yang menyediakan bahan makanan, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan yang berlebih, maka penduduk kota dapat membeli bahan makanan dari desa. Selanjutnya yang contoh kedua, penduduk desa datang ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan. Layanan kesehatan biasanya didapat dari kota, dan di desa mungkin belum memadai karena kemajuan belum ada tersedia di desa. Maka penduduk desa akan datang ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan tersebut. Yang ketiga, petani menjual hasil sawahnya ke daerah lain, contohnya petani cengkeh, kopra. Mereka akan menjual hasilnya ke antar wilayah lain atau
ke pulau lain. Yang keempat, wisatawan mengunjungi lokasi wisata yang berbeda pulau. Misalnya daerah Sumatera, orang Sumatera, khususnya misalnya daerah Simalungun, ingin pergi berwisatawan ke tempat lain karena dia menginginkan suatu hal yang lebih, hal yang dapat memuaskan dirinya untuk menenangkan pikirannya, mencari kesenangan untuk hiburannya, maka dia bisa dapat berkunjung ke pulau lain, contohnya Pulau Bali. Maka ada terjadi interaksi dari Simalungun ke Bali, sudah keluar dari daerah pulau ya. Selanjutnya contoh interaksi keuangan yang terjadi di wilayah. Berarti ini adalah contoh interaksi yang terjadi di wilayah kita sendiri, satu wilayah. Yang pertama, terjadinya suatu banjir akibat ulah manusia. Nah, misalnya di daerah kita ini, daerah Bandar, ada ulah manusia suka membuang sampah sembarangan ke selokan, sehingga pada saat tiba-tiba hujan, selokan tersebut akan penuh dengan sampah, itu akan meluap airnya, sehingga daerah bandar tersebut akan terjadi suatu banjir. Nah, yang kedua, pembangunan fasilitas umum, misalnya pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, itu untuk daerah kita sendiri. Kita dapat menggunakan orang-orang yang ada di daerah sendiri untuk membangun fasilitas umum tersebut. Yang ketiga, impor beras dari wilayah lain, begitu pula sebaliknya. Nah, contohnya daerah Simalungun terbagi-bagi atas kecamatan-kecamatan. Kecamatan Bosar Maligas lebih dekat dengan bandar. Ketika Bosar Maligas surplus atau lebih panen berasnya, sedangkan bandar kekurangan, maka daerah bandar dapat membeli atau mengimpor beras dari Bosar Maligas. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, yaitu satu, saling melengkapi. Ya, itu dapat kita buka di buku bacaan anak-anak pada halaman 5. Ya, pada halaman 5 dapat kalian lihat di situ ada beberapa, ada 3 kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari. Apakah itu saling melengkapi? Yaitu faktor yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang adalah kondisi di mana saling membutuhkan. Misalnya daerah A memiliki kelebihan panen sayur dan daerah B memiliki kelebihan panen ikan. Nah, mungkin daerah A ini adalah daerah gunung yang banyak tanaman sayur, dan bagian B atau daerah B adalah pesisir, yaitu nelayan yang mendapatkan hasil ikan tapi tidak memiliki sayur. Maka daerah pegunungan dengan daerah pantai atau nelayan tadi dapat bertukar, dapat masing-masing melengkapi kekurangan mereka masing-masing. Nah, itulah yang saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara atau itu terjadi, faktor itu terjadi karena kesempatan jarak. Misalnya jarak A ke B terlalu jauh dan A ke C dekat, maka pihak A lebih baik membeli bahan makanan ke C karena C lebih dekat daripada ke B karena B lebih jauh. Nah, yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini maksudnya kemudahan dalam hal pengangkutan atau sarana prasarana mengangkut bahan makanan atau bahan-bahan yang akan diperjualbelikan. Misalnya suatu daerah A
mau menjual bahannya ke daerah C, tetapi karena jalan menuju daerah C banyak berlubang, licin, dan berkilo-kilo, maka kemungkinan daerah A tidak akan jadi mengantarkan bahannya ke daerah B. Nah, selanjutnya anak-anak, itulah yang sudah Ibu jelaskan kepada anak-anak semuanya. Kiranya anak-anak semuanya dapat memahaminya, dan kini Ibu akan memberikan soal atau penugasan untuk anak-anak yang akan anak-anak kerjakan, yaitu nomor 1, apa pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nomor 2, contoh. Saya ulangi, nomor 2, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah. Nomor 4, mengapa terjadi saling tukar komoditas antar tempat satu dengan yang lainnya? Jelaskan. Nomor 5, jelaskan 3 kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi. Nah, demikianlah anak-anak tugasnya, dan Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran kita, pembelajaran dari awal sampai akhir, bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, dan setiap ruang atau tempat memiliki kondisi dan potensi yang berbeda-beda. Tidak ada satu ruang pun atau tempat yang menyediakan semua kebutuhan penduduknya, maka untuk itu terjadilah interaksi antar ruang. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan, dan pembelajaran kita selanjutnya untuk minggu ke depan adalah letak dan luas Indonesia. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita ini, marilah kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa kembali anak-anak, dan terima kasih.